Waalaikumsalam. Di sini kami akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kenaikan permukaan air laut, kemudian apa dampaknya untuk wilayah pesisir, dan bagaimana cara pencegahan dan cara mengatasi apabila sudah terjadi. Kenaikan permukaan air laut adalah fenomena kenaikan air laut yang dipicu oleh perubahan iklim. Salah satunya adalah hujan deras dan angin kencang dapat memicu gelombang tinggi sehingga menerobos tanggul. Ada juga akibat bencana alam seperti gempa bumi dan akibat dari pemanasan global jangka panjang, akibat dari permuaian termal air dan pencairan es. Fenomena ini menyebabkan garis pantai bergerak ke daratan yang sering berdampak banjir pada daerah pesisir. Selain banjir, juga banyak dampak yang dapat terjadi seperti merusak fasilitas pesisir dan mempengaruhi aktivitas masyarakat seperti perikanan dan transportasi laut. Serta dapat mengancam wilayah habitat pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Habitat tersebut berdampak pada rantai makanan laut. Kenaikan air laut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama pasang surut. Air laut naik turun setiap hari karena gaya tarik bulan dan matahari. Saat bulan purnama atau bulan baru, pasang air laut paling tinggi. Yang kedua itu gelombang tinggi. Cuaca buruk seperti hujan deras dan angin kencang dapat membuat ombak jadi besar dan merusak daerah pantai. Yang ketiga, pemanasan global. Bumi yang makin panas membuat air laut mengembang dan es kutub mencair akibat air laut naik secara pelan tapi pasti. Terakhir, gempa bumi atau bencana alam. Gempa di Maluku juga bisa menyebabkan perubahan ketinggian air laut meskipun biasanya tidak terlalu besar. Oke, cara mencegah dampak kenaikan air laut di wilayah pesisir. Nah, pertama, kita bisa menanam pohon mangrove di sekitar pantai. Akar mangrove bisa menahan ombak dan mencegah abrasi. Jadi, tanah di tepi laut tidak mudah hilang. Selain itu, mangrove juga bisa jadi tempat hidup ikan dan hewan laut lainnya. Yang kedua, membangun tanggul atau tembok laut. Fungsinya untuk menahan air supaya tidak masuk ke pemukiman saat air pasang atau badai datang. Tiga, meninggikan rumah dan jalan di tepi laut. Ini sangat penting supaya bangunan tidak mudah terendam air laut. Yang keempat, membuat saluran air atau drainase yang bagus. Dengan begitu, air yang masuk bisa cepat dialirkan keluar dan tidak menyebabkan banjir. Yang kelima, mengatur pembangunan di pesisir. Artinya, jangan membangun rumah atau gedung terlalu dekat di garis pantai karena area itu rawan kena air laut. Yang keenam, menjaga lingkungan dan mengurangi polusi udara. Pemanasan global adalah salah satu penyebab kenaikan air laut. Jadi, kalau kita hemat energi dan mengurangi sampah plastik, kita juga membantu pencegahan kenaikan air laut di masa depan. Ketujuh, mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat pesisir. Dengan begitu, warga tahu cara menghadapi banjir, tahu tempat evakuasi, dan bisa menjaga lingkungan di pantainya sendiri. Dan ini adalah contoh dan cara untuk mengatasinya.
Para nelayan di berbagai pesisir Maluku melaporkan penurunan tangkapan ikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebab salah satu penyebabnya adalah kehancuran pada terumbu karang dan akibat kenaikan permukaan air laut. Kenaikan air laut menyebabkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang dan pada lamunnya yang merupakan habitat penting bagi jenis ikan. Terumbu karang mengalami pemutihan akibat peningkatan suhu air laut, sementara pada Ramun terancam oleh industri air laut dan semitasi. Akibatnya, ikan-ikan kehilangan tempat perlindungan dan mencari makan sehingga populasi mereka menurun. Selain itu, kenaikan air laut juga dapat mengubah pola migrasi ikan sehingga nelayan kesulitan untuk menemukan lokasi penangkapan yang efektif. Penurunan hasil tangkapan ikan ini berdampak langsung pada pendapatan kesejahteraan nelayan yang tersedia bagi pangan masyarakat seperti di pesisir. Kenaikan air laut sudah terjadi. Kita perlu beradaptasi seperti membangun tembok laut atau tanggul, relokasi pemukiman yang terancam, serta mengembangkan sistem peringkatan bumi, peringkatan dini banjir. Bisa juga dengan mengatur pembangunan di daerah yang mengalami kenaikan permukaan air.